Assalamualaikum teman-teman, saya Hoirunisa ini dari akuntansi kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi di Indonesia. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos memiliki arti kekuasaan. Jenis-jenis demokrasi. Jenis-jenis demokrasi terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi berdasarkan cara aspirasi dan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi berdasarkan cara aspirasi. Demokrasi berdasarkan cara aspirasi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu demokrasi langsung. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Selanjutnya yaitu demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu demokrasi liberal. Demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Yang kedua yaitu demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya, bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Oke, selanjutnya perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia periode parlementer pada tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi kuasi parlementer. Yang kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai 1959, negara Indonesia menganut demokrasi parlementer. Sistem demokrasi parlementer terakhir ketika Presiden Soekarno merilis Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Selanjutnya perkembangan demokrasi di Indonesia periode presidensial pada tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi presidensial adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Konsep sistem demokrasi presidensial pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituen pada tanggal 10 November 1956. Berikutnya yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia periode Pancasila pada tahun 1965 sampai 1998. Demokrasi Pancasila merupakan
konsep demokrasi yang dipopulerkan oleh Orde Baru pada masa kepemimpinan Soeharto pada tahun 1966 sampai 1998. Pada pelaksanaan demokrasi Pancasila mengalami kegagalan karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan terdapat banyak penyelewengan. Faktor penyebab kegagalan demokrasi Pancasila adalah yang pertama yaitu rotasi kekuasaan eksekutif yang tidak bisa dikatakan ada, yang kedua rekrutmen politik yang tertutup, yang ketiga politik yang jauh dari semangat demokratis, yang keempat pelanggaran HAM, dan yang kelima yaitu praktik KKN yang merajalela. Demokrasi Pancasila runtuh bersama dengan kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998. Krisis ekonomi, pelanggaran HAM, dan KKN yang menggerogoti Indonesia menyebabkan pergerakan protes massa secara masif pada pertengahan tahun 90-an yang menuntut adanya reformasi. Yang terakhir yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia periode reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Soeharto terpilih kembali sebagai presiden pada sidang umum MPR pada Maret 1998. Tetapi penyimpangan-penyimpangan pada pemerintahan Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi. Diawali krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter membawa akibat terjadinya krisis politik, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Berikutnya kesimpulan. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu kekuasaan rakyat. Demokrasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu demokrasi berdasarkan cara aspirasi dan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Indonesia mengalami 4 kali perubahan, yaitu demokrasi parlementer, demokrasi presidensial, demokrasi Pancasila, dan demokrasi reformasi. Itulah pemaparan materi tentang demokrasi di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.